Ustaz, gimana caranya agar istri kita ikhlas kita kawin lagi? Nah, zuhur. Ini kalau buat saya ini pertanyaan kayak gini nih kayak saya dikasih makanan yang ringan di tangan berat di badan. Air tajin, insulinnya tinggi. Mendingan makan beras perak tahu Anda ya. Ya Allah gimana ya caranya? Ya Bu, ini syariat Bu. Ya. Kalau syariat tuh kita harus sedikit berlapang dada. Ya sebelum saya ngomong Ibu baca dalam hati, Rabbi shrah li sadri. Ya syariat mau bilang apa ya? Cuman buat laki-laki poligami itu bukan tujuan, tapi solusi yang Allah tawarkan. Karena gini ya. Karena kalau seandainya memang ya artinya begini. Artinya bahwa yang namanya poligami ini Allah yang perintahkan. Akhir zaman itu 1:50 kata Rasul. Kalau satu laki satu perempuan yang 49 sama siapa? Itu bahasa gampangnya begitu ya. Tapi bukan berarti menjadi sebuah tujuan. Karena kadang-kadang kita nggak mampu. Takutnya zolim. Apalagi sembarangan tadi. Milih pasangan yang kita nggak tahu silsilah. Kalau kita meninggal, anak kita di tangan siapa tuh perlu dipikirkan lagi gitu ya. Kemudian poligami itu ibadah. Bukan untuk merusak yang ada. Jadi kalau kira-kira Anda melakukan nggak menimbulkan kerusakan, lakukan. Kalau bakal berarti belum siap. Begitu bahasanya. Caranya bagaimana? Ping me. Gitu ya. Ya, selesai ya. Cukup bijak kan jawabannya.
Oh, selamat juga. Aduh. Dia tak motor pula. Ada orang belakang. Dia ikut aku lagi. Dung 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 da dung da da dung 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 da da dung da dung 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 da da dung da dung da dung apa dung 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 da dung da dung oh wes wes wes. Kita pengen agama ini berkualitas. Makanya ketika kita berkata wa anna Muhammad abdu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad hamba dan rasulnya, yuk belajar tentang karakter Nabi Muhammad. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini yang orang suka lupa. Nabi Muhammad tuh berkata dengan lugas, sesungguhnya aku diutus menyempurnakan akhlak manusia. Tuh, ya. Jadi bukan targetnya hafal Quran, hafal sunnah, bukan akhlak. Karena nanti banyak juga orang yang hafalan Qurannya mengalahkan sahabat, tapi nggak punya akhlak. Banyak. Lihat, mengatasnamakan jihad cuma frontal, lihat. Mengatasnamakan agama cuma nggak bisa meletakkan agama pada tempatnya, lihat. Dia dalami agama cuma sama orang tua nggak sopan, mana akhlaknya? Ngomong sama yang lebih tua ndak ada tata krama, mana akhlaknya? Ya kalau masalah ngomong sih bisa diatur, Ustaz. Enggak, ente nggak punya akhlak. Padahal ente hafal 30 juz Al-Quran. Kenapa? Ente ngimamin dua manula tewas, betul? Lah kalau punya akhlak enggak dong, iya. Karena ini bukan ajang tes hafalan. Lawang Nabi yang bilang Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Al-Quran, betul? Ukuran yang paling gampang itu apa? Lihat yang paling lemah. Sampai Nabi menyariatkan baca subuh panjang loh, 100 ayat. Beliau cuma baca Al-Ikhlas yang dengan cuma 3 ayat. Coba lihat. Kenapa? Inni sami'tu buka as-sabi, kata Rasul. Aku melihat ada seorang bayi yang menangis, mendengar seorang bayi yang menangis. Lihat. Yang beliau lihat yang paling lemah. Aku khawatir bayi tersebut menuntut air susu dari puting ibunya. Subhanallah. Ini akhlak. Ini akhlak. Kalau Nabi mau bisa dia baca 2 juz, bisa. Pas tengok sepi, pada kemana jamaah gitu ya. Bukan nggak bisa, bisa aja ya. Cuma kan bukan begitu, agama bukan begitu. Ya, agama ini bukan pengen dipandang mulia oleh manusia, bukan, agama ini kan lillah. Makanya bahasanya dengan mudah, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah, hanya untuk Allah, nggak peduli sama orang, Allah. Karena Allah ciptakan manusia untuk ibadah, dan Allah syariatkan ibadah melalui manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang diulang-ulang dalam Quran, ana basarum mislukum yuha. Aku ini manusia biasa seperti kalian, cuma dapat wahyu. Ya, jangan dibilang rumah tangga Nabi ini nggak pernah ribut, ribut. Lawang Nabi lagi sama Aisyah, Saudah datang bawa sop, betul? Ditampar itu sopnya Saudah. Orang gemeter melihat Aisyah ngomel, bini Rasul, betul ya?
Senyum Nabi, gharrat ummak, ibu kalian ngambek, gitu lah. Diambil sop yang tumpah tersebut, mangkok yang pecah, saudah dikatakan kamu yang salah, pulanglah. Nabi juga diambekin sama. Kita kadang-kadang, kalau orang suci itu tat, kalau agamanya bagus, rumah tangganya adem tat, nggak pernah bengkelahi mayit, berarti bohong kalau gitu. Orang suka salah paham, ya, karena banyak yang kayak begitu tuh. Saya sih alhamdulillah Ustaz, ya, saya tinggal mesen tulisan aja Ustaz, imagrafir maupun painting brush gitu Ustaz, asal kedua orang tahu rumah tangga Samara. Wow. Samara apa sih? Sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Home sweet home. Wow. Baiti jannati, rumahku surgaku. Alhamdulillah Ustaz, ana nih sama suami Ustaz, ya Allah, gimana ya? Mungkin sih sebentar lagi juga ada yang minta jadi sampel inilah apa? Akurnya rumah tangga gitu ya, apalah bahasanya. Kita udah 15 tahun berumah tangga nih Ustaz, nggak pernah ada keributan. Kata Ustaz, subhanallah, masya Allah. Bagus dong, ya alhamdulillah Ustaz. Kita nggak pernah ribut. Mas suami juga bisa nyenengin saya Ustaz. Masya Allah, kita selalu berdua kemana-mana Ustaz. Sampai sholat berdua, nggak ke masjid. Oh, Masya Allah. Ya habis dia mau berdua, mau biarin kita berdua, ya udah. Sampai malam kadang-kadang kita wisata kuliner berdua Ustaz. Oh, orang pada ngiri, Masya Allah. Sering banget loh Ustaz, kita berdua nih telat subuh. Iya. Ini kelihatannya akur, nggak ribut, tapi subuh berantakan. Di mana letak kemuliaannya, betul? Tuh setan tuh suka bikin kayak begitu tuh. Baik menurut manusia, bukan baik menurut Allah.